Shalom dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam ibadah dalam talian bagi pelayanan bahasa Malaysia Gereja Metodis. Jemaah Tuhan, sila siapkan pribadi dan hati anda bagi doa senyap dan pengakuan dosa. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita memulakan kebaktian pada hari ini. Amin. Pengisytiharan. Bersyukurlah kepada Tuhan kerana Dia baik, kasih-Nya kekal. Ulangilah kata-kata itu untuk memuji Tuhan, hai kamu semua yang sudah diselamatkan-Nya. Dia telah menyelamatkan kamu daripada musuh dan membawa kamu kembali dari negeri-negeri asing, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Saat ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Seterusnya, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan pujian, dengan apa akan kubalas. Allah yang setia,
kita berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kerana dapat bersama dan belajar firman-Mu. Kami berdoa agar Roh-Mu sentiasa memimpin kami setiap hari. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami atas segala pelanggaran yang telah kami lakukan secara sengaja atau tanpa kami sedar. Dan kuduskanlah kehidupan kami agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu, Pastor Gate, agar firman-Mu yang disampaikan dan diterangkan olehnya tidak berlalu begitu sahaja dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh mengubah setiap hati kami untuk lebih taat setia kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaah Tuhan, mari kita meresponi kesyukuran dengan uang persembahan dan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaah Tuhan, sila berdiri dan menyanyikan lagu Doxology. 1, 2, 3. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh zaman sumber berkat. Amin. Pembacaan teks firman Tuhan diambil dari surat Kolose bab 1 ayat 4 hingga 5. Hal itu demikian karena kami telah mendapat berita tentang kepercayaan kamu kepada Kristus Yesus dan tentang kasih kamu bagi semua umat Allah. Apabila berita baik, kekabaran yang benar itu disampaikan kepada kamu dahulu, kamu mendengar tentang harapan yang diberikan oleh berita baik itu. Kerana kamu berharap akan apa yang disediakan oleh Allah untuk kamu di surga. Kamu percaya kepada Kristus dan mengasihi umat Allah. Puji Tuhan kerana sudah memberikan kita firman yang hidup sebagai pedoman seharian kita. Sekarang kita mempersilakan Pastor Gav untuk pengkongsian firman Tuhan dengan tema Orang Kristian Sejati. Shalom saudara dan saudari, puji syukur kepada Tuhan kita bertemu kembali. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan perkongsian daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur Tuhan kerana pada hari ini kami ada peluang dan kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan mengurapinya agar apa yang disampaikan dapat masuk terus ke dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan juga menyertai kami dalam sesi berkhotbah pada hari ini.
dari awal hingga ke akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema perkongsian firman Tuhan pada hari ini yang bertajuk Orang Kristian Sejati. Orang Kristian Sejati, dari surat Kolose bab 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Surat Kolose bab 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Jadi mari kita baca bersama-sama Kolose 1 bab 4 Kolose bab 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Kerana kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh kerana pengharapan yang disediakan bagi kamu di syurga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, iaitu Injil. Saya bacakan untuk kita sekali lagi, Kolose bab 1 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Kerana kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh kerana pengharapan yang disediakan bagi kamu di syurga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, iaitu Injil. Sebagai pendahuluan, saudara dan saudari, jemaah di Kolose adalah orang-orang Kristian yang sejati. Meskipun mereka hidup di dalam dunia yang penuh dengan tentangan, penuh dengan cabaran daripada sekeliling mereka, itu ajaran yang palsu, mereka tetap konsisten pada menjalani hidup kekristenan mereka. Jemaah di Kolose ini tidak didirikan oleh Paulus, tetapi oleh jemaah di Efesus melalui pelayanan orang-orang percaya dari Efesus. Maka terbentuklah gereja di Kolose. Namun demikian, Paulus menaruh perhatian khusus kepada jemaah di Kolose dan mengirimi mereka surat agar menguatkan iman mereka. Surat itu ditulis di Roma dan dikirimkan melalui Epaphras. Nah, apabila kita membaca dalam perikop firman Tuhan ini, jadi dalam perikop firman Tuhan ini kita diperlihatkan iaitu ciri-ciri orang Kristian yang sejati di dalam teks ini. Yang pertama, memiliki kasih. Memiliki kasih. Nah, apa itu memiliki kasih? Itu pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus membuktikan kasih Allah kepada manusia. Nah, jemaah di Kolose ini, mereka membangun kasih di antara satu dengan yang lain. Berdasarkan apa? Berdasarkan karya daripada Yesus Kristus. Nah, jemaah di Kolose ini juga, mereka bukan saja memiliki kasih, malah mereka mempraktekannya di antara mereka, di antara orang yang percaya. Nah, jemaah di Kolose ini, mereka melangkah dengan lebih maju dalam iman kerana mempraktekkan kasih di antara satu dengan yang lain. Nah, mereka adalah teladan hidup di dalam kasih. Ini menguatkan iman dan pengharapan mereka. Nah, rata-rata kita mengasihi orang yang dapat kita percayai. Kita baru dapat mempercayai seseorang setelah kita mengenalnya dengan lebih dalam. Betul ke tidak? Apabila kita mau mengasihi orang, kita mesti mau mengenalnya dahulu dengan lebih dalam, baru kita dapat mengasihi dia. Nah, orang itu adalah orang pilihan kita, dan yang kita panggil sebagai sahabat karib kita. Dan demikian juga saudara-saudari, sama hal juga dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, semakin kita mengenal dia, kita semakin percaya dan mengasihi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Nah, ciri yang kedua, memiliki iman. Nah, orang yang percaya kepada Kristus Yesus, mereka memiliki iman yang jelas dan hidup sesuai dengan imannya, sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Alkitab. Jadi itulah yang kita patut pegangi, yang patut kita imani. Nah, iman timbul dari pendengaran kita akan firman Allah. Dari Roma bab 10 ayat yang ke-17. Nah, iman tidak berasal dari praktik keagamaan kita atau kerana kita memiliki suatu pengetahuan yang tinggi. Iman berasal dari mana? Iman berasal dari pemberitaan Injil Kristus yang diterima oleh kita. Nah, orang yang percaya senantiasa hidup di dalam imannya supaya pengharapan itu menjadi kukuh, menjadi teguh. Nah, yang ketiga, jemaat di Kolose, mereka memiliki pengharapan. Nah, dasar pengharapan kita hari ini, apabila kita sudah percaya kepada Yesus dan kita menjadi pengikut Kristus, dasar pengharapan kita ialah akan Injil Yesus Kristus. Nah, kita memiliki pengharapan yang sesuai dengan keterangan di dalam Alkitab. Nah, janji tentang pengharapan itu ditegaskan oleh Paulus berdasarkan apa yang telah kita bacakan tadi, iaitu firman kebenaran, yaitu Injil. Kolose bab 1 ayat yang ke-15. Nah, Alkitab sendiri menjadi jaminan kita sehingga kita tidak perlu berupaya menurut kekuatan manusiawi kita. Nah, pengharapan adalah aset orang Kristen. Pengharapan adalah aset orang Kristen. Nah, mengapa? Pengharapan itu sesuatu yang sangat berharga, seperti emas. Kalau kita pergi ke pasar, nah, barang perhiasan yang paling mahal adalah emas. Ya, di kedai emas. Sebab itu apabila kita pergi ke kedai emas, pagar di sekeliling kedai emas itu sangatlah kukuh kerana barang di dalamnya itu, emas itu adalah sangat berharga, takut kena curi. Jadi pengharapan kita juga itu hendaklah kita jaga juga. Itu karena pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu, pengharapan kita kepada Yesus adalah sesuatu yang berharga. Karena kita diberi pengharapan yang pasti, bukan main-main. Nah, bahwa kita akan bertemu dengan Yesus Kristus dan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Nah, pengharapan adalah kekuatan orang Kristen. Nah, dunia ini penuh dengan kejahatan, tetapi orang-orang Kristen diberi kekuatan untuk hidup dalam pengharapan. Nah, sukacita kita di syurga lebih besar daripada penderitaan di dunia ini. Nah, apapun penderitaan sekarang ini yang sering ataupun yang mengganggu pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, kita sedang berjalan menuju arah yang pasti untuk mengasihi Yesus Kristus. Nah, kita hendaklah mengasihi satu dengan yang lain sepanjang hidup kita di dunia ini, karena kita sudah memiliki pengharapan yang sama bahwa kita akan berjumpa dengan Kristus di syurga. Nah, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang suci. 1 Yohanes bab 3 ayat yang ke-3. Nah, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita hendaklah memiliki pengharapan yang pasti bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dan menjemput kita semua untuk masuk ke dalam sukacita dan kemuliaan-Nya. Nah, kita juga bersyukur bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita ada pengharapan yang pasti, jaminan yang diberikan
oleh Yesus Kristus. Kerana kita akan bertemu dengan Yesus Kristus, hendaklah kita senantiasa hidup kudus. Oleh itu, pentingnya sekarang ini kita harus menjalani kehidupan Kristian kita sebagai orang Kristian yang sejati. Jadi, saudara dan saudari, pentingnya selama kita hidup dunia ini, kita perlu menjadi orang Kristian yang sejati. Apapun belenggu yang merintangi, yang merantai kehidupan kita ataupun membebani hidup kita, menghalang kita untuk menjadi kehidupan Kristian kita, hendaklah kita terus maju mengikuti Yesus Kristus. Jangan mundur. Hendaklah kita menjadi orang Kristian yang sejati, memiliki kasih, memiliki iman, dan memiliki pengharapan senantiasa. Jadi sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di syurga, hamba-Mu baru saja selesai menyampaikan apa isi hati-Mu untuk anak-anak-Mu yang mendengar saat ini. Kiranya kami terus berkomitmen, kami terus berdisiplin dalam mengikuti Engkau, agar kami terus menjadi hidup sebagai orang Kristian yang sejati, yang memiliki kasih senantiasa, yang memiliki iman yang kukuh dan teguh, dan pengharapan kami yang pasti akan bersama-Mu suatu hari nanti, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau telah menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaah Tuhan, sila berdiri semua. Mari kita melafazkan asas kepercayaan kita dalam pengakuan iman rasuli untuk meneguhkan kepercayaan kita dalam iman. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membuka penutup pada jamuan kudus ini. Sebelum kita mengambil jamuan kudus pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Kristus Tuhan kita menjemput semua menghampiri mejanya. Mereka yang mengasihinya, mereka yang sungguh-sungguh bertaubat dari dosa-dosa mereka, dan yang mengingini untuk hidup damai antara satu sama lain. Oleh itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan antara satu sama lain. Semua, Allah yang penuh berbelas kasihan, kita telah berdosa terhadap-Mu dan terhadap sesama kami di dalam fikiran, kata-kata dan tingkah laku, melalui ketidakpedulian dan melalui kelemahan, melalui kesalahan yang sengaja. Ampunilah kami. Kami berdoa, bebaskanlah kami untuk mentaati Engkau dengan sukacita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kuduslah Engkau dan diberkatilah anak-Mu Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Gereja-Mu telah dilahirkan, membebaskan kami dari perhambaan dosa dan maut, dan membuat suatu perjanjian dengan kami dengan air dan roh. Pada malam, Dia mengambil roti, memberi pengucapan syukur,
memecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, ambil, makanlah, ini tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini dengan peringatan akan aku. Setelah makan, dia mengambil sebuah cawan berisi wine, mengucap syukur kepadamu, memberinya kepada murid-muridnya dan mengatakan, minumlah kamu semua, inilah darahku yang mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya. Darahku yang dicurahkan bagi banyak orang supaya dosa mereka diampunkan. Lakukanlah ini segera kamu meminumnya dengan peringatan akan aku. Dengan demikian, dalam peringatan akan semua perbuatanmu yang mulia dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami dalam pujian dan pengucapan syukur sebagai suatu pemberian yang kudus dan hidup bersatu dengan pemberian Kristus bagi kami, mengisytiharkan rahsia iman. Semua, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Mari kita berdoa. Semasa kami mengambil bahagia dari karunia kudus ini, perbaharuilah kami oleh roh-Mu, dorongkanlah kami dengan kasih-Mu, dan satukanlah kami di dalam tubuh Kristus. Melalui Dia, semua penghormatan dan kemuliaan dan kuasa adalah milik-Mu, Bapa yang Maha Kuasa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ini tubuh Kristus dihancurkan bagimu. Inilah darah Kristus ditumpahkan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa Surga, kami berterima kasih dan memuji Engkau atas pemberian hidup ini. Kiranya kami yang mengambil bagian dari anugerah-Mu ini menghidupi suatu kehidupan yang layak sesuai dengan panggilan-Mu. Berilah kami dengan teguh dalam pengharapan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu yang sempurna sampai kami bertemu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Doa kita. Pergilah dalam damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, sila duduk, doa senyap sebelum bersurai. Kebaktian ditangguhkan. Tuhan memberkati.